DPA adalah keterampilan sederhana. Untuk apa? Untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Jadi ini sebuah keterampilan sederhana, sebuah kecakapan sederhana, di mana kita bisa membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Siapa yang menghadapi masalah atau situasi sulit? Bisa diri kita sendiri, bisa orang lain. Dalam hal ini adalah anak usia dini. Nah, kita bisa memberikan bantuan awal, bantuan sederhana, baik pada diri kita maupun pada orang lain, termasuk anak usia dini. Siapa yang bisa melakukan DPA atau dukungan psikologis awal? Kita semua bisa. Dan kita akan semakin terampil melakukannya apabila kita mendapatkan bekal, mendapatkan pelatihan, kemudian kita lakukan sehari-hari. Maka ini akan menjadi sebuah kecakapan atau keterampilan yang otomatis kita miliki ketika kita sudah melatihnya. Untuk apa keterampilan ini? Untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari masalah atau situasi sulit yang dihadapi. Kemudian, keterampilan DPA juga membantu mengurangi beban atau tekanan yang dialami. Dan ini sangat membantu proses pemulihan psikologis. Mengapa ini diperlukan, terutama untuk anak-anak kita? Nah, ketika anak-anak kita mendapatkan luka psikologis, atau luka mental, atau luka hati, ketika itu dibiarkan, hal-hal yang pada awalnya itu tampak ringan bisa menjadi parah, berakibat fatal, tidak hanya saat mereka usia dini, tapi bisa juga ini terbawa hingga mereka menjadi remaja atau dewasa. Sehingga anak-anak perlu kita bantu dalam menghadapi berbagai masalah atau situasi sulit. Nah, apa yang disebut sebagai masalah atau situasi sulit? Karena masalah atau situasi sulit ini bisa dihadapi oleh siapa saja, oleh kita sebagai orang dewasa maupun oleh anak-anak. Nah, misalnya kalau kita sebagai orang dewasa, saat ini kita menghadapi situasi yang sulit. Entah kita sadari atau tidak. Misalnya apa? Di keluarga kita sulit menjalankan peran sebagai orang tua. Belum lagi ditambah situasi pandemi, poin yang ketiga itu. Kita harus bekerja, harus mengurus rumah tangga, harus mendampingi anak-anak kita belajar. Itu situasi yang sulit. Apalagi misalnya kita memiliki putra dan putri lebih dari satu. Yang satu ada di PAUD, yang satu ada di SD. Tentu saja proses pendampingannya berbeda. Tiba-tiba kita harus menjadi guru untuk anak-anak kita di semua level. Ini adalah sebuah situasi yang sulit. Belum lagi misalnya di dunia kerja. Kita di kehidupan keluarga, di situasi pandemi, menghadapi situasi yang sulit antara menjalankan tugas-tugas rumah tangga, kemudian mendampingi putra-putri kita belajar, lalu di kantor misalnya, ada pekerjaan yang numpuk, yang pasti mau tidak mau harus kita selesaikan. Ada konflik dengan rekan kerja, kemudian misalnya ada pelanggan kita yang berkurang, yang punya usaha ada yang mengalami kerugian, ada yang mengalami kegagalan. Nah, ini situasi yang sulit. Dan situasi sulit ini bisa berpengaruh terhadap hubungan kita. Dengan siapa? Dengan keluarga inti, termasuk dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita,
dan hubungan dengan keluarga-keluarga inti yang lain. Nah, akhirnya situasi yang sulit ini semakin berkembang, semakin kompleks, dan ini juga akan menghadirkan situasi yang sulit pula bagi anak-anak kita. Sehingga sekali lagi kita perlu kecakapan, kita perlu keterampilan untuk membantu menghadapi situasi-situasi sulit tersebut. Nah, apa reaksi yang muncul ketika terjadi situasi yang sulit? Mungkin kita merasa tidak nyaman tanpa kita sadari. Contoh sederhana, kita harus keluar menggunakan masker, menggunakan face shield atau pelindung wajah, jadi tidak nyaman. Kemudian wujud dari ketidaknyamanan itu apa? Cemas, takut, jangan-jangan nanti saya diketawain. Belum lagi di luar banyak orang nggak pakai pelindung wajah, banyak orang nggak pakai masker. Nanti kalau saya pakai masker, jangan-jangan diketawain gitu ya. Jadi ada rasa cemas, ada rasa takut. Kemudian yang timbul lagi, yang tampak adalah kita gampang marah, mudah sekali emosional. Sehingga di keluarga-keluarga banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Tanpa kita sadari, itu adalah bentuk-bentuk reaksi kita terhadap situasi sulit. Kemudian kita merasa lelah. Bisa jadi tanpa ada sebab kita merasa lelah. Kita merasa bingung. Nah, ini adalah reaksi yang sebenarnya wajar. Namun harus segera diatasi. Dan setiap orang bisa mengalami atau menunjukkan reaksi yang berbeda-beda maupun dampak yang berbeda-beda meskipun terpapar oleh peristiwa yang sama. Karena kapasitas bawaan setiap orang berbeda. Kita semua di seluruh dunia mengalami situasi sulit berupa pandemi COVID-19. Itu dialami oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi reaksi setiap orang berbeda-beda. Nah, ketika reaksi-reaksi ini tidak segera kita selesaikan, maka ada dampak berkelanjutan. Apa dampak berkelanjutan itu? Kita menjadi tegang, menjadi stres, menjadi depresi, imunitas tubuh kita menurun, sistem kekebalan tubuh kita menurun. Fungsi-fungsi tubuh kita menurun. Kita sulit untuk berpikir jernih. Akhirnya kita pun mengalami masalah fisik, mental, maupun sosial. Yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan kita secara keseluruhan. Kemudian berdampak pula pada anak-anak kita. Nah, kalau pada diri kita sendiri belum selesai, bagaimana mungkin kita akan memberikan bantuan pada anak-anak kita yang juga akan mengalami situasi sulit sebagai imbas dari situasi sulit yang kita hadapi. Karena pada dasarnya anak-anak itu dalam situasi apapun itu selalu gembira, selalu senang. Tapi kadang situasi di lingkungannya, terutama lingkungan keluarga, di saat anak belajar dari rumah, itu pun bisa menyebabkan anak-anak menghadapi masalah dan situasi sulit. Sehingga akhirnya itu berdampak pada anggota keluarga kita, terutama di keluarga inti. Nah, sehingga DPA, dukungan psikologis awal, bisa kita sebut juga sebagai P3K, pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Nah, ketika ini terjadi pada anak-anak kita, maka sebenarnya Bapak dan Ibu, 70-80% itu bisa terselesaikan sendiri dengan bantuan orang-orang terdekat. Jadi kalau ada anak kita mengalami situasi sulit, mengalami masalah, itu sebenarnya bisa kita bantu untuk kita selesaikan. Dengan catatan, kita pun sudah selesai dengan diri kita. Nah, 10-20% bisa dibantu oleh orang lain. Siapa orang lain itu?
Bisa kepala sekolah, bisa guru, atau tokoh-tokoh yang lain. Dan sisanya baru memerlukan layanan spesialis. Ya, sekitar 3-4%. Jadi DPA, kecakapan untuk memberikan bantuan di saat situasi sulit atau timbul masalah sulit, itu bisa membantu anak-anak kita menyelesaikan masalah dan menghadapi situasi yang lebih baik lagi. Apa bentuk keterampilan yang harus kita miliki sebagai orang dewasa dalam memberikan DPA? 3L. Look, listen, and link. Look, lihat. Kenali. Berikan perhatian. Kenali anak-anak yang sedang membutuhkan dukungan khusus. Dari mana kita bisa melihat? Karena kita sebagai orang tua, pasti salah satunya kita melihat dari perubahan perilaku. Misalnya, biasanya anak ceria menjadi murung, biasanya banyak bercerita menjadi pendiam, biasanya tidak pernah mengompol menjadi mengompol. Nah, itu kita harus peka, kita harus kenal bahwa ada anak yang sedang dalam masalah, ada anak yang sedang dalam situasi sulit, sehingga dia membutuhkan dukungan. Yang kedua, dengarkan. Mendengarkan, bukan mendengar ya, mendengarkan. Artinya kita menyimak. Kita menyimak kata-kata anak, kita menyimak apa yang disampaikan oleh anak, kita menyimak celoteh anak. Dari situ kita akan tahu anak memiliki masalah atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, L yang ketiga adalah link, menghubungkan. Ini ketika kita tidak bisa membantu anak lebih lanjut. Karena mungkin dukungan-dukungan awal yang sudah kita berikan tidak mampu menyelesaikan permasalahan atau situasi sulit yang dihadapi oleh anak. Maka jajaki kemungkinan kepada siapa kita akan menghubungi, kepada siapa kita akan mencari bantuan. Apakah itu kepada guru, kepada kepala sekolah, ataukah kepada tenaga profesional. Nah, look, listen, and link, memberikan perhatian, mendengarkan dengan seksama, dan menghubungkan, itu penting untuk dipahami oleh orang tua. Kenapa? Karena situasi sulit itu datang tanpa aba-aba. Datang tanpa peringatan terlebih dahulu. Dan tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, juga tidak mengenal kondisi. Sehingga bagi setiap orang tua memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, itu adalah jauh lebih baik daripada mengeluh dan mencelah situasi. Karena kita mengeluh, kita mencelah situasi, itu hanya akan menghabiskan energi kita. Itu hanya akan menurunkan energi positif kita. Yang itu juga akan membuat sistem kekebalan tubuh kita berkurang. Nah, di balik situasi-situasi sulit akan terbentuk pribadi-pribadi yang kuat manakala kita menghadapinya dengan kecakapan yang bagus. Nah, sekarang untuk anak-anak kita, bagaimana cara kita melakukan dukungan psikologis awal? Ada 4 tahap. Yang ini sebenarnya pengembangan dari 3L tadi. Look, listen, and link. Nah, ini dikembangkan menjadi 4 tahap dukungan psikologis awal yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak. Pertama adalah kenali dan beri perhatian. Look. Yang kedua, dengarkan. Listen. Yang ketiga, lakukan. Do. Yang keempat, hubungkan atau link. Kita lihat satu persatu langkahnya. Yang pertama, mengenali dan memberikan perhatian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengenali dan memenuhi kebutuhan anak.
agar tumbuh menjadi nyaman, kemudian tenang, dan seluruh anggota keluarga pun menjadi nyaman dan tenang. Untuk itu, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Pertama, kenali adanya perubahan pada anggota keluarga. Karena kita adalah sebuah keluarga, ayah, ibu, anak, pasti ada perilaku-perilaku yang sangat laku, maka kenali ada apa dengan perilaku ini. Kenapa itu berubah? Dan yang penting adalah kenali perilaku-perilaku yang bisa mengganggu kenyamanan suasana. Kemudian yang kedua, tetap tenang dan jangan panik. Nah, artinya ketika kita memberikan DPA, dukungan psikologis awal, kita harus sudah selesai dengan diri kita. Kita harus tenang, kita tidak boleh panik, kemudian kita harus bisa mengelola diri kita sebagai orang tua agar tetap berperilaku positif. Kita harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap situasi sulit, agar kita menjadi orang tua yang kokoh dan tangguh. Lalu selalu fokus, beri perhatian penuh terhadap hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi, beri perhatian pada hal yang bisa dilakukan, bukan pada hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita merasa tidak nyaman, maka coba kita alihkan energi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita hendaknya tidak berfokus pada hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena akan membuat kecemasan itu tetap datang. Misal, kita di luar melihat banyak orang nggak pakai masker atau maskernya nggak beres, jangan berfokus pada itu. Karena kita akan menjadi cemas, ya di luar banyak nggak pakai masker, gimana dong saya, nanti saya bisa tertular, saya bisa begini dan lain. Sudah, tidak perlu kita fokus pada hal itu. Karena itu tidak bisa kita kontrol dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Fokus pada hal yang bisa kita lakukan, yaitu selalu disiplin ketika keluar kita pakai maskernya yang benar. Fokus di situ. Hal yang tidak bisa kita lakukan, tidak perlu kita perhatikan, supaya kita tidak menjadi cemas. Nah, hal apa lagi yang bisa kita lakukan atau bisa kita kontrol? Misalnya, supaya kita dan seluruh anggota keluarga tetap sehat, mood-nya bagus, maka atur menu makanan harian. Itu dalam kendali kita. Berikan pola asuh yang positif, kemudian kendalikan diri kita terhadap komentar orang lain. Kita sering nih membaca komentar orang lain mungkin di grup kita, mungkin di postingan status kita, di Facebook kita. Maka tahan diri ketika kita membaca komentar itu. Jangan langsung bereaksi spontan, ganti bales, apalagi kalau ada komentar negatif, gitu ya. Jadi kita tahan diri. Kalau perlu puasa dulu, nggak ngelihat grup. Lakukan hal-hal yang disenangi dan bahagialah untuk diri kita, supaya apa? Kita memancarkan aura kebahagiaan untuk orang lain. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan kita jangan terlalu fokus. Misalnya suasana hati orang lain atau mood anak, itu nggak bisa kita kontrol. Kemudian selera makan anak, tumbuh kembang anak, postingan orang di sosmed, komentar orang lain, itu nggak bisa kita kontrol. Nah, ketika ada hal yang nggak bisa kita kontrol, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, moodmu kenapa sih jelek gitu, sehingga itu juga berpengaruh pada mood dia bahagia. Kemudian dia lagi nggak berselera
selera makan. Nah, apa yang bisa kita pikir yang tidak selera makan? Baik kita berpikir anak kita memiliki selera makan yang bagus. Kemudian pada diri kita, ini ada salah satu contoh teknik relaksasi. Kita tenangkan diri kita. Sekali lagi, kita akan bisa memberikan DPA untuk anak-anak kita di masa sulit bila kita sudah selesai urusannya dengan diri kita. Salah satunya, tenangkan diri kita, kontrol diri kita bisa melakukan relaksasi. Ini ada beberapa langkah untuk relaksasi, misalnya duduk dengan posisi yang nyaman dan santai, pejamkan mata, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan dari mulut. Kemudian lakukan peregangan, pikirlah hal-hal yang positif, dan tentu saja kita sebagai umat yang beragama selalu mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, banyak sekali teknik relaksasi untuk penenangan diri. Teman-teman nanti boleh mencari berbagai sumber bagaimana kita bisa menenangkan diri kita, bisa rileks, sehingga kita bisa memberikan dukungan psikologis awal pada anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa ngecek kondisi kita. Ini ada 20 item pertanyaan. Nah, nanti coba Bapak dan Ibu pelajari 20 item ini. Ini jawabannya cukup ya atau tidak. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, coba nanti 20 item ini dibaca, lalu dijawab dengan jawaban iya atau tidak. Kalau jawaban iya itu lebih dari atau sama dengan 6, harus waspada. Sepertinya kita membutuhkan dukungan orang lain atau dukungan profesional untuk mengatasi. Sepertinya kita menghadapi masalah dengan diri kita. Ini adalah item-item pertanyaan yang sederhana untuk ngecek bagaimana kondisi psikologis kita. Kita ada masalah atau tidak? Ketika lebih dari atau sama dengan 6 item dalam 30 hari ini terjadi atau kita rasakan, maka hati-hati. Bisa jadi kita memang sedang menghadapi masalah psikologis. Ini harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan DPA yang tepat untuk anak-anak kita. Nah, kemudian ketika emosi kita sudah menjadi lebih nyaman, maka akan lebih mudah untuk mendampingi anak. Jadi balik lagi, DPA bisa kita lakukan manakala kita sudah dalam kondisi nyaman. Itu kita bisa kita menanyakan kondisi anak, bagaimana perasaan kamu hari ini, apa yang membuat kamu bahagia hari ini, apa yang membuat kamu sedih hari ini, tanyakan pada anak, ngocur ke nyaman. Nah, apa kebutuhan anak? Yang pertama kebutuhan biologis, kita kenali, kita penuhi. Apa saja kebutuhan biologis itu? Anak meskipun situasinya sulit, meskipun kondisi pandemi COVID-19, dia tetap butuh makanan, minuman, udara yang segar, istirahat, pakaian, aktivitas fisik maupun terpenuhi kebutuhan biologis tersebut. Kemudian rasa aman. Nah, anak-anak kita butuh rasa aman. Bagaimana cara kita memberikan rasa aman? Bisa dengan gendongan kalau dia masih bayi, pelukan, belayan, kemudian ungkapan-ungkapan yang positif dari kita, dukungan, apresiasi, kemudian anak butuh akan kasih sayang. Anak butuh cinta tanpa syarat dari kedua orang tuanya.
Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan merasa sendiri, dia tidak akan merasa terabaikan, dia tidak akan merasa diterlantarkan. Anak butuh penghargaan, apresiasilah setiap usaha anak. Kemudian ketika anak sedang berbicara, upayakan kita tidak memotong pembicaraannya. Berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian kebutuhan untuk mengasah kemampuan. Anak usia dini tumbuh dan berkembang, belajar melalui bermain. Jadi sekalipun di rumah, maka tetap berikan kesempatan untuk bermain. Berikan stimulasi sesuai usia anak, berikan alat dan bahan main yang ada di rumah dan di sekitar kita. Amankan area bermain mereka. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan main yang sederhana, tapi bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian menyenangkan bagi anak-anak kita. Itu langkah yang pertama. Langkah DPA yang kedua apa? Mendengarkan. Untuk memahami apa yang menyebabkan anak merasa tidak nyaman. Jadi mendengarkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendengarkan? Kita membuka diri, kalau misalnya kita sedang sibuk baca koran, anak datang kepada kita, Bunda, aku mau cerita. Oh ya, sebentar ya, Bunda letakkan korannya. Jadi ya sebentar, atau kamu boleh cerita deh Bunda sambil baca koran. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Karena berarti kita tidak membuka diri untuk siap mendengarkan. Ketika kita sedang sibuk, mungkin kita sedang memasak, anak datang mau bercerita, ya katakan sebentar ya, Bunda simpan dulu. Setelah itu Bunda akan dengarkan ceritamu. Pahami anak dari sudut pandang anak. Berikan waktu yang cukup. Buatlah anak merasa aman untuk bebas berbicara. Dan hindari halangan-halangan dalam berkomunikasi. Ini contoh komunikasi, di mana di dalamnya ada halangan. Nah, contoh yang sebelah kanan, misalnya, anak. Mah, panas nih. Si ibu mengatakan, dingin kok, pakai sweatermu. Nah, ini ada halangan komunikasi, akan timbul perdebatan di sini. Si anak bilang, nggak mau, panas. Si ibu tetap bilang, Mama bilang pakai sweatermu. Si anak bilang, nggak mau, panas. Nah, ini adalah halangan dalam berkomunikasi. Akan menjadi perdebatan. Coba, kalau kita di posisi anak, pasti kita merasa tidak nyaman. Bila terus-menerus kita melakukan itu, maka akhirnya anak itu tidak percaya pada persepsinya. Tapi dia akan menjadi sangat tergantung pada persepsi orang tua. Nanti ketika dia remaja atau dewasa, dia akan sangat tergantung pada persepsi orang lain. Nah, ini bahayanya. Itu maka ketika kita mendengarkan anak, ketika kita bercakap-cakap dengan anak, maka hilangkan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Jangan kita ubah percakapan itu menjadi sebuah perdebatan. Mengapa begitu? Karena bagaimanapun orang tua dan anak itu adalah dua pribadi yang berbeda. Memiliki perasaan yang berbeda. Tidak ada yang benar dan salah karena masing-masing punya perasaan yang berbeda. Kalau ada hal yang berbeda, misalnya tadi anak merasa kepanasan, tapi ibu merasa dingin. Oke, kita bisa mengatakan, Mama merasa kedinginan ya, walaupun kamu merasa kepanasan. Apa ya yang bisa kita lakukan? Kamu merasa capek ya, padahal kamu baru saja tidur siang. Oke, sekarang enaknya apa ya yang kita kerjakan? Jadi persepsi anak itu tidak kita anggap salah. Tapi kalau kita mengatakan, kamu kan baru tidur, kok capek? Harusnya nggak capek. Nah, itu namanya kita mengubah sebuah percakapan menjadi perdebatan.
Sehingga komunikasi efektif menjadi kunci hubungan orang tua dan anak ketika melakukan dukungan psikologis awal. Dengarkan anak, terima perasaan anak, dan bicaralah supaya saling mendengar. Nah, ini penting karena sebenarnya kita sedang mendidik anak-anak kita untuk mendengarkan, untuk bisa menerima perasaan orang lain, dan untuk berbicara secara terbuka. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tetap bersemangat dalam bercerita, lebih mudah mengungkapkan masalahnya, kemudian lebih berpikir jernih. Kemudian anak nggak merasa sendiri, karena anak itu merasa dibantu, diterima perasaannya, bahkan bisa jadi dengan dialog-dialog kita, dengan dukungan-dukungan positif kita, anak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Hindarkan sikap basa-basi, ini yang tadi kita contohkan. Kalau kita lagi baca koran, anak mau bercerita, jangan kita dengarkan sambil kita terus asik membaca koran. Tapi letakkan dulu pekerjaan kita, letakkan dulu koran kita, agar kita bisa mendengar dengan penuh perhatian pada anak-anak kita. Sehingga mendengar dan mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, mendengar itu hear, mendengarkan itu listen, mendengar itu proses suara masuk ke telinga. Kita nggak mengeluarkan energi, hanya ada suara aja masuk ke telinga kita. Tapi kalau kita mendengarkan atau kita menyimak, kita mengeluarkan energi. Kita secara sadar memperhatikan, mencoba menyimak, mencoba memahami suara yang kita dengar, mencoba memaknai. Nah, itu mendengarkan. Nah, keterampilan mendengarkan ini adalah sebuah keterampilan yang diperlukan dalam memberikan dukungan psikologis awal. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan apa? Aktivitas-aktivitas yang bermakna. Jadi setelah yang pertama kita mengenali dan memberikan perhatian, kemudian yang kedua mendengarkan, yang ketiga adalah melakukan aktivitas yang bermakna. Untuk apa? Mengurangi situasi sulit dan dampak dari situasi sulit. Apa yang bisa kita lakukan? Sederhana, Bapak dan Ibu, teman-teman. Misalnya, mengajak anak bermain, kemudian mendongeng dan membacakan buku cerita. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, pilihlah buku-buku cerita yang menarik. Misalnya, menarik dari sisi gambarnya, kemudian menarik dari dari isinya. Ini contoh-contohnya. Kemudian dari ketebalan kertas. Nah, ini juga bervariasi untuk setiap usia anak. Kalau usianya semakin muda, kita pilih buku cerita yang kertasnya tebal. Supaya apa? Supaya tidak mudah robek, gitu ya. Jadi, membaca buku cerita, mendongeng, menonton film bersama, kemudian memberikan keteladanan perilaku baik, itu adalah di langkah ketiga. Sehingga situasi yang sulit dan dampak dari situasi sulit yang dihadapi oleh anak itu menjadi berkurang karena dia tetap bahagia. Kemudian hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, dari kita mengenali dan kita mendengarkan, pasti kita akan paham situasi sulit yang spesifik yang dihadapi oleh anak. Sehingga yang kita lakukan pun menjadi lebih spesifik. Misalnya ada anak yang kesehatan fisiknya menurun, mungkin karena dia kurang berolahraga, kemudian kurang dapat sinar matahari pagi, kurang melakukan aktivitas fisik, maka apa yang bisa kita lakukan? Berikan asupan gizi yang cukup, ajak anak beraktivitas fisik sederhana, ajak anak berolahraga di rumah atau di sekitar rumah. Kemudian anak mungkin ada yang takut, ada yang cemas, mudah menangis, marah, maka banyak dengarkan. Peluklah anak,
ucapkan kata-kata yang positif. Kalau anak kebutuhan bermainnya tidak terpenuhi, maka jadikan rumah kita sebagai tempat yang nyaman untuk bermain. Kalau anak-anak kurang bersosialisasi, maka pererat sosialisasi di keluarga. Hubungkan anak yang satu dengan anak yang lain. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menelpon temannya, menggunakan media daring punya orang tua untuk berkomunikasi dengan temannya, dengan gurunya. Kemudian kalau anak kebanyakan bermain gadget, maka kita ajak anak-anak kita untuk membuat aturan main. Berapa lama dia boleh bermain gadget, kemudian kapan, lalu syaratnya apa? Misalnya harus ada pendampingnya. Dan yang keempat adalah hubungkan. Ketika orang tua masih mengalami kesulitan, maka coba orang tua mencari sumber-sumber dukungan yang bisa membantu kesulitan tersebut. Siapa sumber-sumber yang bisa dihubungi orang tua? Guru, kepala sekolah, atau orang tua yang lain. Jadi, meskipun situasinya adalah bermain dan belajar dari rumah, anak sebaiknya tetap terkoneksi dengan satuan PAUD. Orang tua tetap terkoneksi dengan guru, dengan orang tua, menggunakan berbagai media yang ada. Atau kalau ini terkait dengan permasalahan medis, butuh tenaga profesional, bisa menghubungi pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk membantu. Misalnya psikolog, dokter, puskesmas, dan sebagainya. Nah, menghubungi pihak-pihak tertentu ini juga bisa dibantu oleh guru, oleh kepala sekolah, maupun oleh orang tua yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mungkin itu secara singkat dukungan psikologis awal yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu 15 menit untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat, diberi kemudahan, kelancaran, berkah yang baik untuk berhasil melewati masa pandemi ini. Tetap semangat untuk kembali bangkit, untuk beraktivitas, untuk berkarya untuk negeri kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Dr. Widya. Mohon maaf juga ya kalau tadi saya menyebutkan namanya ada kesalahan. Tidak masalah, Bunda. Ayo Puspita. Baik, teman-teman tadi sudah menyimak tentang dampak psikologis awal. Masa pandemi ini kayaknya dampak dukungan psikologis awal. Jadi terdampak karena pandemi ini, maka banyak hal yang teman-teman, anak-anak bahkan orang tua yang